Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para bapak dan ibu jamaah sholat zuhur Masjid Raya Candi rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita bisa menunaikan sebagian tugas kita sebagai hamba Allah yang beriman. Semoga ibadah kita, amal soleh kita menjadi ibadah dan amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berapa kali sudah kita sampaikan tentang aqidatu ahli sunnah wal jamaah yang kemudian harus dibuktikan dengan ibadah. Sudah kita sampaikan tentang ibadah qalbiyah. Sebelum kita teruskan dengan ibadah jasadiyah dan kemudian ibadah maliyah, mungkin sedikit kita ingin bicara terlebih dahulu tentang al-kabair dan as-saghair. Bahwa untuk mengetahui suatu amal, suatu ibadah itu Allah ridho sekali atau ridho saja atau tidak ridho sekali, itu ada takarannya, ada ukurannya, yaitu yang disebut dengan al-ismu dan as-sawabu, pahala atau dosa, yang sering kita artikan seperti itu. Nah, dosa itu juga ada dosa besar, dosa kecil. Nah, diantara yang besar dan kecil itu ya ada yang mungkin agak besar, setengah besar, kurang besar, dan seterusnya. Tapi secara umum bahwa para ulama membagi dosa itu ada al-kabair, as-saghair. Itu hanya untuk kita mengetahui suatu ibadah, suatu amal itu Allah berkenan sekali atau kurang berkenan atau tidak berkenan sekali. Dengan kita memahami itu, maka kita akan bisa membuat skala prioritas dan membuat kehati-hatian kita agar tepat, ya, mana yang kita harus hati-hati untuk jangan sampai dilakukan, untuk tidak dilakukan, atau mungkin ya tidak terlalu perlu untuk kita lebih hati-hati misalnya. Yang jelas kita penting sekali mengetahui ukuran itu sehingga kita bisa melakukan amal dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana yang Allah kehendaki. Nah, al-kabair itu, dosa-dosa besar itu dirumuskan oleh para ulama ada berapa kriteria, ada kaidah-kaidahnya. Suatu perbuatan itu disebut sebagai perbuatan yang dosanya besar apabila itu disebutkan dalam nas, baik nas dari ayat Al-Quran maupun dari sunnah atau hadis Nabi. Nanti akan kami sampaikan salah satu contoh dari nas al-hadis yang menyebut tentang al-kabair, tentang dosa-dosa besar, ya. Ada 7 dosa besar yang dan seterusnya, nanti kita sampaikan sebagai contohnya. Kaidah yang kedua, suatu perbuatan itu dosa besar apabila baik ayat Al-Quran maupun hadis Rasul memberikan ancaman dengan neraka, memberikan ancaman dengan kemurkaan atau laknat Allah atau dengan azab Allah. Itu dosa besar. Kalau Allah menyebutkan di ayat, di hadis, di sabda Nabi
bahwa siapa yang melakukan perbuatan itu akan dibalas, disiksa dengan neraka, dilaknat Allah, dimurkai Allah misalnya, maka itu termasuk kategori dosa besar. Kemudian yang ketiga, kaidahnya termasuk dosa besar adalah apabila Allah menyebutkannya ada hukuman khusus. Misalnya barang siapa yang melakukan kerusakan di bumi maka ia perlu diungsikan, perlu diusir dari wilayah itu dan sebagainya misalnya. Barang siapa yang membunuh seorang dan seterusnya misalnya, itu ada had, ada hukuman yang secara khusus. Kemudian yang keempat, termasuk dosa besar adalah apabila kalimat redaksi dari Allah ataupun Rasulnya Allah menyebutnya sebagai orang yang dinafikan dari keimanan, dinafikan dari menjadi bagian dari umat Nabi. Biasanya Rasulullah mempergunakan kalimatnya laisa minna misalnya, laisa minna malam yarham sawirona wala yukir kabirona misalnya. Itu bahasa-bahasa yang Rasulullah menafikan orang yang melakukan perbuatan itu. Kemudian yang kelima, yang termasuk dosa besar, kaidahnya adalah apabila dosa itu ketika dilakukan ada had secara jelas dalam ayat Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi. Misalnya az-zani waz-zaniyatu fajlidu kullum minhuma mi'ata jaldah. Orang yang zina baik laki-laki maupun perempuan maka hukumannya itu dijilid 100 kali misalnya. Itu hadnya tegas, jelas. Itu jelas termasuk al-kabair, dosa besar. Apa konsekuensi dari kita ketika melakukan dosa besar? Ketika kita ingin menghapus dosa itu harus dengan taubatan nasuha. Tidak cukup dengan istighfar atau juga dengan kebaikan. Beda dengan dosa kecil. Kalau dosa kecil bisa terhapus dengan al-hasanat, kebaikan, atau dengan ibadah-ibadah yang mingguan, bulanan, atau tahunan. Misalnya al-jum'atu ilal jum'ati, dari jum'ah ke satu ke jum'ah yang lain itu menghapus dosa. Tetapi yang dihapus oleh Jumat satu ke Jumat yang lain itu adalah dosa shaghair, dosa kecil. Kalau dosa besar tidak bisa hilang karena kebaikan. Ada amalan bulanan, ada amalan tahunan yaitu puasa misalnya. Puasa juga menghapus dosa. Tapi yang dihapus oleh puasa itu, oleh siamu Ramadan itu dosa-dosa kecil. Sedangkan dosa besar harus dilakukan cara-cara khusus untuk memohon ampun dengan sungguh-sungguh yang disebut dengan taubatan nasuha. Baik para hadirin sekalian, sebagai contoh dari al-kabair ini dari sunnah atau hadis Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW bersabda ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang akan merusak, yang akan membinasakan. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah 7 dosa yang membinasakan itu? Qala, Rasulullah menjawab, asyirku billah. Yang pertama adalah syirik atau musyrik atau mensekutukan Allah. Saya kira sudah sangat berkali-kali kita sampaikan ketika seawal kita bicara tentang aqidatu ahli sunnah wal jamaah, tentang tauhid yang benar, kemudian dibuktikan dengan ibadah, diantaranya adalah ibadah qalbiyah. Itu ibadah-ibadah yang sangat sensitif, sangat rentan untuk ketika salah kita melakukannya akan menjadi dosa musyrik.
Dosa kita melakukannya tidak untuk Allah. Allah itu zat yang sangat penyemburu. Ketika hal-hal yang semestinya hanya untuk Allah, tapi hamba melakukannya untuk selain Allah, itu yang disebut dengan kemusyrikan. Sehingga yang namanya asyirku itu, musyrik itu adalah atau amalan atau ibadah yang dilakukan kepada selain Allah, padahal ibadah itu semestinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Musyrik itu sering juga disebut dengan at-taghut. Dalam ayat kursi, para bapak dan ibu sangat hafal. Saya kira tauhid yang benar itu memutlakkan, mengharuskan untuk meninggalkan dan mengkafirkan tauhid. Jadi seorang tidak akan benar tauhidnya kalau tidak meninggalkan secara total tauhid itu. Apa itu tauhid? At-tauhidu ma yu'badu min dunillah. Tauhid itu beribadah, baik ibadah qalbiyah maupun ibadah jasadiyah, kepada selain Allah. Sudah sering saya kira diberikan contoh, ad-du'a li ghairillah, berdoa kepada selain Allah, bersujud, berrukuk pada selain Allah misalnya, itu adalah suatu ibadah atau penyembahan pada selain Allah yang sesungguhnya padahal ibadah itu semestinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Rasul, termasuk mubiqat, dosa besar yang membinasakan adalah as-sihru, sihir. Sihir itu adalah satu hal yang dilakukan oleh sahir, tukang sihir, yang seakan-akan dia bisa melakukan hal yang orang awam itu tidak bisa melakukannya, dan dia melakukannya itu dalam rangka untuk menipu, menonjolkan, meyakinkan orang lain bahwa dia punya kelebihan dibanding lainnya. Nanti kita secara lebih panjang akan kita coba uraikan mana yang kategori sihir dan mana yang tidak sihir gitu. Karena ada patah Arab juga yang mengatakan bahwa inna minal bayani la sihra. Kadang orang ketika menjelaskan sesuatu itu ada unsur sihirnya. Sihir itu memukau, sihir itu mengelabuhi, sihir itu bisa membolak-balikkan sesuatu. Yang baik jadi tidak baik, yang tidak baik jadi baik. Itu juga ada unsur sihirnya. Jadi ada sihir-sihir yang masuk kategori kabair, tapi ada yang disebut sihir dalam arti lughawi lah, katakanlah begitu. Yang ketiga, qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq. Dosa besar ketiga, kata Rasulullah, adalah membunuh manusia, membunuh jiwa yang Allah haramkan, kecuali kalau memang dia seharusnya dibunuh. Misalnya seorang yang melakukan dosa, kesalahan tertentu dan hukumannya memang harus dibunuh, maka oleh yang berwenang dia bisa dibunuh. Tetapi ketika seorang yang tidak punya kesalahan apa-apa, tidak punya alasan apapun untuk dibunuh, tetapi kemudian dibunuh, baik membunuh sesama maupun membunuh yang mungkin lebih kecil, yang lebih besar, dan apapun alasannya, itu namanya membunuh jiwa yang tidak semestinya. Itu termasuk al-kabair. Termasuk membunuh juga adalah menghilangkan nyawa dengan cara yang terpola dengan sistem, ya, misalnya membiarkan anak di kandungan bagi seorang yang masih hamil misalnya, atau memakan sesuatu bagi orang yang hamil agar anak yang di kandungannya meninggal misalnya, atau orang tua yang sudah
yang sudah sepuh begitu, sudah ngerepoti anaknya, maka kemudian anaknya mencari cara bagaimana biar orang tuanya diberikan suntikan agar meninggal misalnya. Itu juga termasuk qatlun nafsil lati haramallah illa bil haqq. Kemudian yang keempat, aklur riba, makan riba, ya. Yang kelima, aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Ini termasuk para pengelola panti-panti asuhan yang bernama panti asuhan anak yatim, juga kadang kalau tidak hati-hati bisa terjebak ke aklu malil yatim ini, ya. Sehingga kalau seorang nawaitunya belum lurus untuk memelihara anak yatim dengan niat yang benar, itu mungkin perlu hati-hati. Jangan sampai justru anak-anak yatim yang ia asuh itu hanya menjadi cara atau kedok dia melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Watawalli yaumaz zahfi, melarikan diri di masa peperangan. Jadi ketika misalnya suatu saat di suatu zaman di suatu negeri ada tuntutan untuk berjuang, tetapi kemudian dia melarikan diri, tidak ikut berjuang untuk membela agama Allah, untuk membela kebenaran, itu termasuk dosa besar. Wa ketujuh, qadzful muhsinat al mu'minat al ghafilat, menuduh, ya, menuduh perempuan yang baik-baik, yang beriman dan tidak melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan itu dengan tuduhan zina, ya. Itu juga termasuk dosa besar. Ini pernah terjadi zaman Rasul yang kemudian dikenal dengan hadisul ifki. Jadi suatu saat Rasulullah menghadiri suatu peperangan. Menjadi kebiasaan Rasul kalau mau pergi suatu peperangan itu ada salah satu istrinya yang berangkat. Nah, waktu itu kebetulan yang berangkat adalah Siti Aisyah atau Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ketika selesai perang pulang, Aisyah itu naik kendaraan sendiri, tidak bersama Rasul tentu. Nah, kemudian dia di tengah perjalanan punya hajat, ingin buang hajat lah begitu ke tempat tertentu, dan kemudian ketinggalan rombongan. Rombongan tidak tahu bahwa ada Aisyah yang sedang ke belakang, sedang ada hajat. Maka kemudian Aisyah tertinggal, dan ada salah satu sahabat yang memang ditugaskan oleh Nabi sebagai penyapu jagat di belakang datangnya untuk memantau, mengawasi kira-kira kalau ada pasukan, anggota rombongan atau apapun yang tertinggal. Betul, ternyata di titik tertentu itu si petugas ini memergoi istri Rasulullah SAW, Aisyah, yang ketinggalan rombongan karena tidak ketahuan tadi. Maka kemudian si sahabat ini ngawal istri Nabi sampai pulang ke Madinah, dan tentu dengan sangat hati-hati dan jauh dari ya perbuatan-perbuatan yang tidak berakhlak gitu. Karena saking hati-hatinya, dan tentu istri Nabi juga orang yang sangat terjaga imannya dan akhlaknya. Nah, sampai masuk ke kota Madinah, orang kan melihat istri Nabi dengan seorang sahabat, seorang laki-laki, maka tersebarlah hoak begitu, hadisul ifki itu. Hingga orang macam-macam komentarnya, ada yang menyebut selingkuh, macam-macam itu, dan itu yang kemudian jadi salah satu tema di surat At-Taubah, ya, bahwa tuduhan-tuduhan yang disampaikan pada istri Rasul itu adalah tuduhan yang tidak benar, adalah hoak dan sebagainya.
yang kemudian nanti ada beberapa sahabat yang harus taubat karena dia menuduh hal yang tidak semestinya bagi orang perempuan beriman yang dia baik-baik saja dan tidak melakukan sesuatu yang seperti dituduhkan. Ini juga saya kira penting untuk kewaspadaan kita dalam berkeluarga, kepada istri kita, kepada anak kita, kepada siapapun yang orang sekitar kita. Jangan sampai kita gegabah untuk menuduh orang melakukan perbuatan mesum, zina, padahal kita tidak tahu, tidak punya buktinya, tidak melihat secara langsung. Nah, qadzaf itu nanti ada had tersendiri, bahkan secara tegas disebutkan dalam ayat Al-Quran bahwa orang yang menuduh perempuan atau bahkan orang lain, ya, termasuk suami istri, ketika menuduh antar suami dengan istri, itu punya konsekuensi panjang. Pertama, orang yang menuduh orang yang baik-baik, ya, kemudian dengan tuduhan zina padahal tidak, dia kemudian nanti terbukti tidak terjadi, tidak seperti yang dituduhkan, maka dia harus dijilid 80 kali. Hukuman jilid tentu yang menentukan adalah yang berkuasa, pemerintah, ya, atau pengadilan. Kemudian kalau itu terjadi antara suami dan istri, maka suami dan istri ketika menuduh lawannya itu dan tidak punya bukti dan tidak melihat secara sendiri, dia nanti harus melakukan sumpah tentang kebenaran yang ia tuduhkan. Kemudian pihak yang dituduh juga harus sumpah bahwa dia tidak melakukan seperti yang dituduhkan. Nah, ketika antara suami dan istri sudah saling menuduh seperti itu dan kemudian saling sumpah seperti itu, maka otomatis suami istri itu harus cerai, dan cerainya itu langsung cerai 3, artinya tolak bain. Nah, sumpah yang dilakukan suami istri yang saling menuduh itu, qadzaf itu namanya sumpah li'an, sumpah saling melaknati. Karena apa? Karena bentuk sumpahnya juga harus ada kalimat laknatnya. Si suami mengatakan, saya yakin betul istri saya selingkuh dengan ini, wallahi, pakai kalimat wallahi. Dan yang ketiga, sumpah ketiga, apabila yang saya tuduhkan itu salah, maka saya siap dilaknat oleh Allah. Kemudian pihak istri juga begitu, ketika membela dirinya tidak melakukan itu, juga 3 kali bersumpah. Kalimat terakhir bahwa apabila tuduhan suami saya benar, maka saya siap untuk dilaknat oleh Allah. Itu namanya sumpah li'an. Begitu juga sebaliknya, jika istri menuduh suami, juga harus dilakukan sumpah li'an seperti itu. Kalau sudah saling melaknat seperti itu, maka terjatuhlah perceraian yang namanya tolak bain, dan tidak boleh menikah lagi, kecuali kalau nanti ada orang ketiga yang menikahinya kemudian bercerai lagi, nah baru boleh menikah lagi. Berapa ketentuan hukum saya kira agak cukup panjang, perlu diuraikan, tapi kira-kira secara global seperti itu. Menuduh orang melakukan zina itu bukan hal yang sepele, sehingga kita harus hati-hati betul, jangan sampai kita gegabah menuduh orang melakukan hal yang dosa besar tapi kita tidak punya bukti yang kuat. Saya kira itu untuk sementara siang ini. Nanti kita coba satu persatu kita uraikan apa itu syahid dan sebagainya, sehingga mungkin kita lebih memahami secara utuh. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.